Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qosrana Akdas Harmawi, asal sekolah MA Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan maha baiknya Ia telah memberikan banyak sekali nikmat kepada makhluknya, bahkan tidak terhitung nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan atas izinnya lah, alhamdulillah, kita dapat bermuwajahah di waktu yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, pusat suri tauladan kita, junjungan kita, sang khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segala perjuangan beliaulah alhamdulillah kita dapat merasakan betapa sedapnya nikmat iman dan Islam, dan betapa manisnya hidup dalam ketergantungan beragama, yakni agama Islam. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang maha paling baik dalam menciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini dengan susunan yang rapih, dengan tataan yang sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan penuh kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya penjagaan, dan Ia telah mengatur perputaran tata surya dengan sebaik-baiknya aturan. Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi langit bumi dengan bintang-bintang yang cantik, yang tersusun acak namun terlihat romantik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib, yang artinya sungguh kami telah menghiasi langit bumi yang dekat dengan hiasan berupa bintang-bintang. Betapa indahnya apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Allah telah menciptakan di bumi dengan fasilitas yang lengkap serta kenyamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah di bumi ini terhadap tempat tinggal kita ini? Yang pasti, kita sangatlah wajib untuk menjaga bumi ini dan melestarikan apa-apa yang ada di dalamnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah implementasi atau penerapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam melestarikan alam. Pada waktu yang singkat ini, saya akan mengutip beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga bumi ini, melestarikan apa-apa yang ada di dalamnya, dan larangan untuk merusak alam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin." Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia agar kita tidak saling menzalimi dan merugikan satu sama lain, dan agar kita tidak melakukan kerusakan di bumi, karena dua hal itu adalah perbuatan yang fasik dan tidak dicintai Allah. 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu la'inain." Qalu, "Wa ma la'inan?" Qala, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ittaqu la'inain. Jauhilah dua perkara yang dapat mendatangkan laknat. Qalu, sahabat bertanya, wa ma la'inan? Apa dua perkara itu yang dapat mendatangkan laknat? Qala, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang air besar di jalan umum, au fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya manusia. Pada hadis ini terdapat makna tersirat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengotori dan mencemari apa-apa yang ada di lingkungan kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan di daerah yang kita tinggali. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrusu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah bagi seorang muslim, yaghrusu gharsan, yang menanam pepohonan, aw yazra'u zar'an, atau yang bercocok tanam, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun, yang mana hasil dari bercocok tanam itu dimakan oleh beburungan, para manusia, dan hewan-hewan ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali baginya adalah nilai sedekah." Pada hadis ini terdapat makna tersirat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak menanam pepohonan. Walaupun pepohonan itu tidak bermanfaat untuk kita, tetapi pepohonan itu bermanfaat bagi hewan-hewan yang membutuhkan. Kita ambil contoh seperti peburungan yang dia membuat sarang di ranting-rantingnya, hewan-hewan yang memakan daun-daunnya. Walau itu pun tidak memberikan manfaat kepada kita, tetapi itu akan bernilai sedekah untuk kita. Demikianlah beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan dan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk melestarikan dan menjaga keindahan muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi ini dengan pemetaan yang sangat indah. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita lah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga apa-apa yang ada di dalamnya. Betapa indahnya ajaran Islam yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui nabinya. Islam telah mengatur jalan manusia dengan sangat detail, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang sekecil kuku hingga sebesar alam semesta ini. Mudah-mudahan materi ini dapat mendorong kesadaran kita bersama dan juga generasi muda agar kita dapat selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, marilah kita mulai mensyukuri apa yang telah Allah berikan dari segi kurangnya maupun dari segi lebihnya di mata kita. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bunga mawar, bunga melati, jangan lupa dihirup baunya ya. Ambil hikmah dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.